Bu, setelah saya jelaskan tadi, bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Oh sudah, Bu Bidan sudah ngerti, paham. Saya udah memantapkan untuk milih Ayudi aja Jadi untuk KB-nya. Insya Allah ya, pasang Ayudi ya. Baiklah Ibu, sebelum saya siapkan alatnya, nanti Ibu isi persetujuan tindakan dulu Oh, Ibu iya. ya. Oke Ibu. Ya. Saya siapin alat dulu ya Bu. Iya Ibu, silakan masuk, silakan duduk Ibu. Ya, makasih, Bu. Iya Ibu, perkenalkan nama saya Bidan dulu. Ada yang bisa dibantu Ibu? Iya ini Bu Bidan, saya mau KB habis lahiran, cuma saya bingung KB apa ya yang bagus buat saya. Oh gitu. Ibu sebelumnya udah pernah ber-KB belum? Dulu waktu anak pertama KB suntik. Cuma yang suntik kan yaitu ada flek-flek di wajah, saya pengen gemuk gitu. Apa ya kira-kira KB-nya? Iya. Perkenalkan diri dulu kan saya Bidan dulu ya Bu. Ya, mudah-mudahan Ibu di sini nyaman ya. Ibu tidak perlu khawatir. Yang Ibu butuhkan, yang Ibu ceritakan di sini, insya Allah terjaga kerahasiaannya ya. Kalau misalnya dilihat dari riwayat persalinan, sebelumnya Ibu persalinannya normal apa sesar? Normal. Normal Normal. dua-duanya. Ibu sudah pernah mendengar tentang metode-metode KB sebelumnya? Pernah, katanya Ayudi bagus, cuma saya katanya kadang kalau berhubungan ini sakit suaminya kena gitu, punya benangnya. Ya, jadi masih agak khawatir ya Bu ya Iya. tentang Ayudi itu. Saya jelaskan ya Bu. Jadi nanti saya pas menjelaskan akan memakai dua alat bantu ya Bu, Oh, iya. yang bisa memudahkan Ibu nanti dalam memilih alat kontrasepsi ya. Jadi kontrasepsi itu memang terbagi menjadi dua ya, hormon dan non hormonal. Ya, kemudian dibagi lagi menjadi yang jangka pendek dan jangka panjang. Nah, itu terkait dengan perencanaan Ibu untuk kedepannya. Misalnya kalau Ibu mau menambah anak lagi, cuma ingin menunda kehamilan, kita menyarankan makanya jangka pendek. Itu bisa suntik, pil, atau kondom. Tapi kalau mau yang jangka panjang nih, yang tadi Ibu bilang nggak mau punya anak lagi, udah dua aja gitu ya, udah sepasang belum? Iya, udah sepasang, jadi udah sepasang asam ya. aja. Udah umurnya Iya. juga udah tua. Kalau misalnya ingin tidak ingin menambah anak lagi, berarti memakai kontrasepsinya yang jangka panjang. Itu IUD atau implan ya. Kalau implan kan tadi hormon ya, jadi dia bisa berpengaruh ke siklus haid gitu. Kemudian juga bisa ada beberapa yang bertambah berat badannya. Yang satu lagi ada IUD. Nah, IUD itu biasa disebut dengan spiral ya. Mari kita jelaskan tentang IUD ya Bu. Ibu ada riwayat penyakit sebelumnya seperti hipertensi atau penyakit lambung, penyakit Ya, lambung hati aja sih. gitu nggak ada? Kalau hipertensi Hipertensi nggak ada ya, Cuma sakit mah. sakit mah aja ya. Ya Bu, ini namanya alat bantu ya Bu ya, alat bantu dalam KB ya. Jadi Ibu kita yang membahas lebih lanjut tentang AKDR ya, alat kontrasepsi dalam rahim ya. Jadi di sini sebagian besar perempuan itu bisa untuk menggunakan AKDR. Nah, AKDR itu merupakan salah satu metode kontrasepsi yang aman ya, kecuali keadaan-keadaan tertentu yang tidak bisa pakai ini, misalnya seperti ibu lagi hamil, kemudian baru saja melahirkan, tapi baru melahirkannya itu baru 28 hari, 2-28 hari. Kemudian ada resiko IMS, kemudian
menstruasi yang tidak biasa, misalnya ada perdarahan tapi di antara siklus haidnya gitu ya Bu ya. Kemudian ada infeksi atau masalah pada organ perempuan, misalnya seperti benjolan, nyeri perut hebat, nah itu tidak disarankan ya. Nah ini dia Bu, ini namanya AKDR, bentuknya seperti ini Bu. Nah kebetulan di puskesmas itu ada alat kontrasepsi dalam rahim bentuknya huruf T ya, jadi biasa disebut dengan Koperti ya. Alatnya kecil banget Bu, alatnya kecil, kemudian bisa dipasang kapan aja, efektif ya sampai dengan 10 tahun. Kemudian bisa menambah perdarahan haid, misalnya biasanya ibu haidnya seminggu 5 hari atau 7 hari. Nah, kalau ibu pasang IUD bisa jadi haidnya lebih panjang dan lebih banyak jumlah darah haidnya. Keterbatasannya dia tidak bisa melindungi terhadap penyakit menular seksual begitu ya. Kemudian efek sampingnya Bu ya, ini adalah efek samping dari penggunaan AKDR ya. Apa aja tuh, nanti setelah dipasang mungkin bisa berasa agak kram atau ada ngeflek ya. Kemudian haidnya yang tadi lebih lama, kemudian ada bercak darah ya. Biasanya nanti ini bisa berkurang. Jadi kalau misalnya seandainya ibu ada keluhan bisa dikonsultasikan ya. Seperti itu. Kalau tentang pemasangannya, oh ini yang terjadi ketika pemasangan ya, prosedurnya yaitu yang pertama nanti kita akan melakukan pemeriksaan panggul ya Bu ya. Nanti sebelum dipasang kita periksa dulu panggulnya, kemudian kita bersihkan mulut rahimnya, baru alat kontrasepsinya kita masukkan ke dalam rahim ya. Nah seperti ini, karena alatnya cuma kecil. Nah ini bentuk rahim nih Ibu, sebelumnya udah tahu bentuk rahim Ibu seperti apa? Belum pernah. Iya, bentuk rahimnya itu seperti segitiga terbalik ya Bu ya. Nah alat IUD-nya ditaruh di sini. Nah pas ini ukuran rahimnya, jadi dia tidak akan keluar kemana-mana di luar dari rahimnya ya. Tuh. Bisa dimulai kapan aja ya. Ibu yang terakhirnya kapan? Kemarin habis lahiran, udah sebulan. Oh habis lahir berarti bisa, jadi pas masa nifasnya selesai ini kan ya. Ya, yang harus perlu diingat yang pertama itu waktu melepas AKDR. Jadi pada saat kita pasang kita akan tulis Bu, ibu rencana dipasangnya kapan, dicabutnya juga kapan ya. Jika nanti pada saat pemakaian ibu ada perubahan siklus haid, misalnya terlambat haid, kemudian benangnya terasa nih di depan vagina gitu, atau nyeri perut bagian bawah, itu langsung diperiksakan aja. Tapi seandainya ibu tidak ada keluhan, bisa kontrol sesuai dengan waktu yang telah ditentukan ya. Sampai di sini kira-kira bagaimana Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Itu keuntungannya kalau pemasangan IUD itu apa yang berbeda? Keuntungannya kalau IUD itu dia bukan KB hormon. Jadi dia hanya alat ya, alatnya dimasukkan ke dalam rahim. Nah, alatnya ini mengandung tembaga. Nah, tembaga yang ada pada IUD ini akan mengganggu pergerakan sperma sehingga akan menekan tidak terjadinya pembuahan gitu. Jadi tidak hamil. Nah, kemudian yang kedua keuntungannya karena tidak mengandung obat-obatan. Jadi dia tidak berpengaruh, nggak berpengaruh ke muka, tidak berpengaruh ke peredaran darah dan metabolisme tubuh, bahkan ke berat badan juga dia tidak mempengaruhi. Kemudian yang ketiga itu ibu bisa mendapatkan siklus haid yang benar-benar alamiah karena tidak dipengaruhi oleh efek KB hormonal yang ada di KB-KB yang lain gitu. Terus lama lagi jangkanya. Iya, kalau emang nggak perlu kontrol setiap ini ya, bukan ya iya, nggak perlu sebulan sekali ibu disuntik-suntikin terus. Nah ini bisa lebih lama, lebih panjang. Jadi bagusnya kontrolnya biasanya yang kontrolnya itu setelah dipasang, ibu nanti kontrolnya setelah pemasangan 1 minggu, kemudian dikontrol lagi 1 bulan, selanjutnya ibu bisa kontrol 1 tahun sekali. Tadi kan Bu Bidan bilang tuh perdarahannya agak lebih banyak tuh, kalau misalnya perdarahannya banyak bisa mennya 2 minggu itu normal atau
tidak. Nah, itu yang perlu diingat yang tadi. Jadi kalau seandainya terjadi perdarahan di luar siklus haid, apalagi lama perdarahannya sampai 2 minggu, berarti kan itu perdarahan yang berlebihan. Jadi ibu bisa langsung datang ke kami, nanti kita akan berikan obat untuk meredakan perdarahannya, seperti itu. Tapi kamu pada saat masa haid Mm-mm. itu 2 minggu itu kan takut juga ya, takut nanti anemia atau gimana Iya. gitu kan ya, enggak atau apa dikasih apa gitu obat. Iya, biasanya nanti kita kasih obat Bu kalau memang nanti ibu haidnya lama tuh 2 minggu gitu. Karena biasanya kalau pakai IUD ini haidnya rata-rata sih nggak sampai 2 minggu juga, walaupun dia memang lebih lama dari siklus haid ibu biasanya. Oh, Gitu. gitu. Iya. Tapi kalau untuk berhubungan nggak ada masalah kan ya Bu? Iya, kan tadi alatnya kan alat, jadi IUD-nya itu adanya di dalam rahim. Nah, benangnya yang ini itu adanya di sekitar 3-4 cm dari mulut rahim. Nah, di sini adalah liang senggama. Biasanya sih tidak akan mempengaruhi. Oh, gitu. Kalaupun memang ada terasa benangnya atau apa, nanti akan kita bisa sesuaikan, kita bisa pendekin